Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya kawan-kawan di channel saya Sol Sepatu Ajaib. Oke, di kesempatan video kali ini saya kedapatan ya ini namanya ya sepatu bukan, sandal bukan, ini namanya sandal sepatu dengan merek Glamour dan yang saat ini saya mau kasih tutorial adalah tutorial menjahit yang di bagian mau mencapai ujung depan ya. Ini dari samping yang mau mencapai ujung depan yang tentunya itu pasti jari kita masuk ke dalam sepatu ini. Dan ini adalah bagian tersusah untuk pemula atau yang masih belajar ya. Karena kalau menjahit yang ujung bagian depan, samping ini yang bagian depan, otomatis tangan kita akan masuk. Dan kalau kita tidak punya perkiraan yang bagus nanti malah tangan kita yang terkena jarum. Maka butuh cara-cara khusus dan teknik-teknik tertentu untuk bisa menjahit sepatu seperti ini dengan keamanan lebih ya. Jadi tangan kita tidak tertusuk sama jarum. Oke kawan-kawan, gimana cara menjahitnya? Simak video berikut. Oke kawan-kawan, pada umumnya, pada biasanya kalau kita menjahit kan ya seperti ini ya. Ini benang hitam ya, mungkin agak kurang kelihatan ya. Ini ada benang hitam dan tangan saya biasanya kalau pada umumnya tangan saya masuk seperti ini ya. Pada umumnya tangan saya masuk seperti ini. Ini tangan saya ada di dalam ya. Tangan saya, jari saya ada di dalam. Jadi ditusuk dari sini ya. Ini tangan yang di dalam itu posisinya menahan ya kawan-kawan. Ini kalau kita masih pemula atau kita masih belum punya apa ya, belum punya perkiraan ya, belum punya kayak kebiasaan, itu sangat bahaya karena kalau jarum ini ternyata menusuknya terlalu kenceng, bisa terkena tangan kita dan nanti ini jari kita akan luka ya. Itu pada umumnya ya, pada umumnya itu tangannya masuk ya untuk menahan ya. Jarinya masuk untuk menahan dan habis itu dicoblos. Itu yang biasanya ya. Tapi kalau seumpama kawan-kawan bisanya tangannya masuk seperti ini. Terus ini nanti dicoblos ya dan di dalam itu menahan. Usahakan ini jari telunjuk ini penting banget ya. Ini disimak kawan-kawan. Jari telunjuk ini penting banget. Jadi ini jari telunjuk itu jangan sampai di sini ya kalau jarum kita panjang. Jadi jarum telunjuk itu kita kayak gini ya posisinya. Ini tujuannya untuk apa kawan-kawan? Ini tujuannya adalah untuk sebagai penahan ya atau penahan ya. Ini kalau kita nusuk kenceng segini ya dalam, ini sebagai penahan. Jadi ini tidak akan sampai terlalu dalam terlalu dalam ya. Soalnya ini sudah ditahan, ini telunjuk seperti ini ya. Ini sudah tertahan telunjuk. Jadi tidak akan mungkin menusuk ke dalam seperti ini. Nah, seperti ini tidak akan mungkin ya. Jadi sudah ditahan jari telunjuk itu keamanan pertama ya, keamanan pertama. Tapi tetap saja kalau yang di dalam jari yang di dalam itu kita kurang apa ya, pokoknya intinya kalau kita tidak terbiasa itu nanti akan bahaya ya. Kalau kita tidak terbiasa nanti jarinya bisa tertusuk ya. Risiko kawan-kawan. Ada cara selain itu ada cara yang sangat-sangat saya rekomendasikan yaitu ini sebentar lagi akan saya praktekkan ya. Jadi caranya adalah seperti ini kawan-kawan. Disimak ya. Kita pegang sepatunya ya, dipencet seperti ini ya, jari telunjuk ya, ya empat jari ya dipencet seperti ini dan ibu jari ada di atas sepatu ya. Dan kita tusuk aja kawan-kawan seperti ini. Tapi tusuknya ya di ini ya seperti ini ya.
sebelum jari ini ya, jangan di depannya ya, tapi di belakangnya ya. Ya di depan sih, depan jari ya. Depan jari ya. Seperti ini ya, ini seperti ini, ditusuk. Jadi ini tidak akan kena jari ya kawan-kawan, karena apa? Jari kita di luar sepatu, bukan di dalam ya. Kita menahan dari luar ya. Kita menahannya dari luar. Jadi kita aman. Coba aja ditusuk. Bismillahirrahmanirrahim, tahan dari luar. Nah, terus di sini itu kita harus benar-benar pakai perasaan ya. Pakai perasaan karena ini menjadi dua bagian ya. Upper ini menjadi dua bagian, bagian yang lapis bawah dan lapis atas. Dan kita harus benar-benar memastikan kalau jarum ini sudah terkena lapis bawah ya. Jadi kita kira-kira ya. Nah, ini kira-kira sudah kena lapis bawah ini, kita kira-kira. Dan jangan sampai jebol ke lapis atas ya. Jadi kita memakai perkiraan seperti itu. Kalau untuk mencantolkannya, ini saya mau mencantolkan ya. Kalau mau mencantolkan tetap memakai apa? Tetap jarinya masuk ya. Kalau mau mencantolkan tetap jarinya tetap masuk. Tapi sudah aman karena apa? Sudah bukan proses pencoblosan ya. Jadi kalaupun kena jarum tuh nggak bakalan dalam ya, nggak bakalan tertancap dalam. Jadi seperti itu kawan-kawan. Cara agar tangan kita ya terhindar dari terkena tusukan jarum ya. Saya ulangi lagi, ditekan seperti ini ya, ditekan seperti ini sepatunya ya. Ini ditekan seperti ini. Terus apa? Dicoblos. Habis dicoblos, kita tekan yang atas, kita kira-kira ya, ini ya ditekan. Ini menekannya dari luar ya. Dikira-kira seperti ini. Nah, ini perkiraannya ini perkiraan sudah terkena bagian upper yang bawah ya. Ini kan uppernya dua bagian ya, bawah sama atas. Dan jadi jangan diteruskan karena nanti bisa jebol ke atas ya. Nanti akan cacat sepatunya. Tapi tapi kawan-kawan harus benar-benar memakai apa? Perasaan ya. Menggunakan perasaan dikira-kira ya, menggunakan perasaan agar tidak jebol, oke? Dan tentunya kalau seperti ini akan lebih mudah daripada yang tangan kita masuk. Tapi kalau untuk mencantolkan, tangan kita tetap harus masuk. Dan cara-cara seperti ini juga berguna untuk medan-medan ya, medan-medan sepatu-sepatu yang modelnya seperti ini ya. Medan-medan yang ujungnya sangat sempit sekali, itu sangat cocok untuk teknik ini ya, teknik dipencet seperti ini ya. Ditusuk, ditahan ya, kira-kira sudah itu ya. Upper yang bawah sudah kena, tusuk lagi ya, kita masukkan benangnya. Jadi sangat mudah, sangat simple, bisa dipraktekkan oleh kawan-kawan semua yang tentunya masih belajar menjahit sepatu ya. Kalau untuk yang sudah pro, udah yang biasa ya, kayaknya cara ini ya tidak berguna lah ya, karena kalau yang udah pro pasti udah punya perasaan, feeling, dan kalau untuk tangannya kena jarum itu ya, kalau kita ngantuk ya, kalau kita nggak ngantuk pasti feelingnya sudah terbiasa ya, sudah kebiasaan. Jadi ini hasil saya tadi ya, kelihatan ya, ini hasilnya ya, ini tadi juga di ujung mudah ya, dengan teknik dipencet ya, dipencet, ditusuk ya, jadi pakai perasaan ya. Oke kawan-kawan, jadi seperti itu teknik simple yang bisa saya share ke kawan-kawan. Moga bermanfaat, moga kawan-kawan lebih dengan mudah untuk memperbaiki sepatunya sendiri di rumah ya kawan-kawan. Saya sudahi dulu video ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.